Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Kurniati, Program Studi Ilmu Komunikasi, UPBJJ, Jakarta. Saya akan menjelaskan term, 3 macam dari term, dan sesat pikir atau logical fallacy. Term merupakan suatu himpunan cerita, pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi-fungsi kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas. Yang pertama, term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, Budi, orang itu, kelompok itu, desa itu, dan lainnya. 2. Term partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, term jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan lainnya. Ketiga, term universal. Term jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya, masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga, dan sebagainya. Selanjutnya, sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir disebut dengan kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Ketika prinsip dasarnya salah, maka bisa jadi penyimpulannya juga salah. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut Irving M. Copy, sesat pikir dibedakan menjadi sesat pikir formal dan sesat pikir informal, sesat pikir pertalian, dan sesat pikir bermakna ganda. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya cukup sering kita menemukan penggunaan sesat pikir, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan seseorang menggunakan cara berpikir yang sesat dalam berargumentasi sebenarnya cukup beragam. Di antaranya adalah propaganda, tipu muslihat, atau sarana mempengaruhi orang lain. Pembelajaran logical fallacy sangat diperlukan untuk kita, apalagi jika kita berniat untuk berbisnis dan berinvestasi. Hal ini bertujuan agar kita dapat terhindar dari tipu muslihat dan penipuan yang dapat merugikan akibat tipu daya dari sesat pikir itu tadi. Menurut para ahli, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir, antara lain, yang pertama, sesat pikir formal. Sesat pikir formal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang meragukan. Contoh, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung. Dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai. Berarti ke gunung bukan liburan. Penyimpulan seperti ini meragukan. Sesat pikir yang seperti ini sering dilakukan oleh orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya, yaitu mengingkari. 2. Sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari suatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Dalam susunan pikir kategori atau siluminasi kategori yang sah hanya terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, dan konsep setengah yang menjembatani subjek dan predikat tersebut menjadi kesimpulan. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas, bermakna ganda. Sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep,
yakni kambing hitam sebagai hewan dan kambing hitam sebagai orang yang dikorbankan. Ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Sesat pikir itu terjadi dalam suatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuai hal berdasarkan hal-hal kasus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh, banyak di antaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir. Karena kita sudah tahu seberapa pentingnya ilmu ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, argumen yang kita sampaikan tentu harus memiliki landasan logis yang kuat. Karena kesalahan logika akan menyebabkan kekeliruan kepada orang lain. Maka memiliki pemikiran yang logis dan terhindar dari logical fallacy adalah keterampilan yang harus dikuasai. Ada beberapa cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terhindar dari tipu muslihat orang lain. Yang kedua, membuat poin-poin yang akan dikatakan sebelum menyampaikan argumen. Ketiga, melakukan cross-check atau memastikan kembali kepada orang lain terkait kebenarannya. Logical fallacy berbahaya bagi kita, karena bisa saja kita terjebak atau bahkan menyesatkan orang lain hingga membuat keputusan yang salah. Maka dari itu, kondisi kesalahan logika juga berbahaya jika terjebak dalam hoaks dan kecacatan berlogika. Maka dari itu, selain mempelajari tentang logical fallacy, kita juga harus lebih waspada terhadap kondisi sesat pikir agar tidak terjerumus pada tipu muslihat orang lain. Sekian, terima kasih.